Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih. Marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan. Dan kita ambil dari penginjil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, jadi pada kesempatan ini kita mendengar penginjil Matius menampilkan kepada kita Juru selamat atau Yesus Kristus yang mengajak kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tentu di sini mungkin Tuhan mau mengatakan bahwa di dalam Tuhan itu kita mempunyai penghiburan. Di dalam Tuhan itu kita mempunyai harapan. Di dalam Tuhan itu kita mendapatkan motivasi, inspirasi baru. Sehingga ajakan Tuhan itu sebenarnya sebuah ajakan hidup yang memberikan kekuatan kepada kita manusia yang dikatakan sebagai manusia yang letih, lesu, dan berbeban berat. Fenomena letih lesu ini atau berbeban berat ini itu menjadi pengalaman kita. Siapapun kita pasti semuanya pernah mengalami hal seperti itu. Dan ketika berhadapan dengan fakta itu, kita sebagai manusia cenderung berpikir putus asa dan bahkan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Di satu sisi pun atau di sisi lain pun kita tidak mempunyai suatu jalan keluar yang pasti. Kita seolah-olah berada dalam suatu kegelapan, berada di dalam suatu kemandekan berpikir, berhentinya berpikir, atau berhentinya bertindak untuk menemukan suatu cara yang baik, melampaui keletihan dan kelesuhan atau pengalaman-pengalaman berbeban berat kehidupan kita. Dan kita meyakini bahwa hal ini sudah diantisipasi oleh Tuhan sendiri. Dan oleh karena itu dia mengajak kita manusia untuk datang kepadanya. Itu tadi, di dalam dia kita menemukan kekuatan kita. Di dalam dia kita menemukan solusi. Di dalam dia kita menemukan bantuan sejati atas persoalan, pengalaman yang kita hadapi. Dan kita pun meyakini bahwa ini adalah ajakan Tuhan. Kalau kita sungguh menyadari ajakan ini dan mau datang, kita tentunya akan mendapatkan sesuatu yang pasti karena Tuhan sendirilah yang mengajak itu. Bukan manusia biasa, tetapi Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang mengajak tentu dia menampilkan, tentu dia hendak memberikan sesuatu yang baik untuk kita atau memberikan berkat yang kita butuhkan, jalan keluar yang kita perlukan. Intinya bahwa ajakan juru selamat, ajakan Tuhan itu mau membantu kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik atau solusi yang Tuhan berikan untuk kita. Ya, sehingga bagi kita kalau kita merefleksikan pernyataan Tuhan ini ini sebuah pernyataan yang pasti dan ya kita harus masuk ke dalamnya, berani untuk masuk ke dalamnya. Lalu teman-teman, saudara-saudariku, Tuhan juga mengatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ya, apalah maksud pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku? Mungkin Tuhan dalam hal ini mengajak kita untuk setidaknya menerima apa yang sudah menjadi ajarannya, atau menerima apa yang menjadi perkataannya,
menerima apa yang menjadi ajakannya, menerima apa yang menjadi pesan-pesannya ya. Tentu Tuhan ya dalam kurun waktu 3 tahun ya ada begitu banyak pengajaran yang disampaikannya, ajakan yang disampaikannya. Dan dalam kitab suci ya kita bisa membaca itu, kita bisa mendengarkan seruan Tuhan sendiri, teristimewa dalam bacaan Injil ya. Dan juga Tuhan mengatakan kita perlu belajar pada Dia. Teristimewa dalam hal ini belajar kerendahan hati atau belajar kelemah lembutan. Sebab dari situ kita akan memperoleh ketenangan. Kita paham bahwa Tuhan itu ya manusia yang menjelma, Allah yang menjelma menjadi manusia, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi posisinya sebagai manusia sebenarnya itu adalah manusia yang sempurna, ya, manusia yang kudus, yang sebenarnya itu gambaran hakikat manusia ya, atau kehadiran Tuhan itu sebagai manusia dalam arti manusia itu sesungguhnya yang sebenarnya sebelum terkontaminasi oleh dunia ini, sebelum manusia itu berpikir teknologis, sebelum manusia itu berpikir politik, sebelum manusia itu terjun ke dalam pergulatan dunia, keaslian manusia, kebersihan, kesucian manusia itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus ya. Itu tadi ya, manusia yang sempurna. Dan tentu di sini Yesus selalu menampilkan diri dalam kerendahan hati, kelembutan, belas kasihan, cinta dan sebagainya. Itulah manusianya, sisi manusianya. Nah, disitulah Tuhan mengajak kita untuk belajar padanya, belajar kerendahan hatinya, belajar kelembutannya, belajar kasihnya dan sebagainya ya, yang memang kemudian itu semua menuntun kita pada ketenangan jiwa, pada sukacita dan kebahagiaan. Dan kita meyakini Tuhan yang mengatakan hal ini juga ya, bukan siapa-siapa. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya tidak terlalu berat kalau kita belajar pada Tuhan. Kerendahan hatinya, kelembutannya, keterbukaannya, belas kasihannya, dan semuanya itu Tuhan tunjukkan dan perlu kita belajar padanya. Meskipun tidak sempurna kita mencapai pada kesempurnaan manusiawi kita, tetapi setidaknya kita sedang berjuang menuju ke sana. Dan itulah sekiranya yang membuat kita akan merasakan ketenangan ya. Mungkin saja ada di antara kita yang sudah pernah mengalami itu. Ya, artinya kan ajakan Tuhan ini memang sesuatu yang nyata, yang pasti ya. Sebuah ajakan lalu kemudian konsekuensi dari ajakannya itu selalu mendapatkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu di sini juga ya, kalau kita refleksikan lebih jauh, Bunda Maria itu sebagai Bunda Gereja atau sebagai Ibu Gereja, teladan, tokoh teladan kita itu belajar juga padanya. Sebab manusia yang sempurna atau manusia yang berkenan di hadapan Allah untuk mengandung, melahirkan dan membesarkan Yesus Tuhan itu adalah Maria. Tentu di situ ada kebijakan-kebijakan Maria yang berkenan di hadapan Allah. Timur dalam hal ini adalah kerendahan hatinya itu pasti, imannya, kesetiaannya, ketaatannya, dan juga sikap doanya ya, atau doanya yang dengan sepenuh hati. Jadi dalam diri Maria itu juga kita bisa belajar, sehingga Maria pun dipercayakan oleh Tuhan itu menjadi Bunda Gereja, itu menjadi ibu kita. Ya, dengan maksud kita belajar pada Maria agar kita itu bisa sampai kepada Yesus. Santo Montfort, salah satu orang kudus dalam gereja, mengatakan Maria itu adalah jalan yang sempurna, mudah, singkat, dan enak ya untuk bisa sampai kepada kesempurnaan itu, untuk bisa sampai kepada Tuhan. Jadi posisi Maria di sini ya dipercayakan oleh Tuhan ya, bukan abal-abal ya, tetapi memang Tuhan mempercayakan sebab di mata Allah atau bagi Allah, Maria ini menjadi manusia yang pantas untuk menjadi teladan bagi para pengikut Tuhan atau orang yang percaya kepada Kristus. Mungkin juga yang lain itu belajar pada Maria, teristimewa kebijakannya, kerendahan hatinya, kesetiaan, ketaatan, imannya, dan sebagainya untuk bisa sampai kepada kesempurnaan manusiawi kita, untuk bisa sampai kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, semoga bacaan hari ini makin meneguhkan iman kita,
cinta kita kepada Tuhan, atau mendengarkan Dia, mengikuti apa yang menjadi ajakannya hari ini. Semoga. Amin.